Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahmanido Fitria. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai how to deal with overthinking. Bagaimana cara kita untuk mengatasi overthinking dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sudut pandang Islam. Menarik bukan? Salah satu penyebab kenapa kita kesulitan untuk tidur di malam hari dan juga mengapa pikiran kita sering terganggu di saat waktu luang adalah overthinking ya teman-teman. Kita kesulitan untuk membedakan mana fakta dan juga mana sekedar imajinasi belaka. Kita jadi terganggu untuk kemudian beraktivitas dan cuma fokus kepada pikiran kita doang. Kayak kenapa sih seharusnya aku begini, kenapa nggak begitu? Kenapa hal ini terjadi kepadaku aja gitu? Dalam hal ini, Islam dapat menjawab persoalan tersebut. Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman, yaitu Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah melarang kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum, begitu pula dalam membaca informasi. Jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya diri kita memiliki kapasitas untuk menampung informasi. Maka ketika pikiran kita dirasa sudah tidak sanggup untuk menahannya, serahkanlah kepada hati. Di saat hati kita sudah berperan dalamnya, maka hadirkan pula keikhlasan dalam menerima segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, baik itu buruk maupun baik. Kita lebih ikhlas untuk menerima semua hal yang terjadi kepada diri kita. Ya Allah, kenapa ya aku nggak bisa kayak dia? Seharusnya aku begini, seharusnya aku begitu. Teman-teman, justru perasaan ini akan sangat menyiksa diri kita. Di dalam Islam, beribadah saja tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Apalagi dalam berpikir. Pada zaman Nabi, ada seorang pemuda yang melakukan ibadah puasa tanpa sahur dan juga tanpa berbuka. Kenapa? Karena ia ingin menandingi kualitas ibadah dari Nabi Muhammad SAW. Namun, apa yang terjadi? Akhirnya, ia terkena asam lambung karena berlebihan dalam melakukan sebuah ibadah. Jika dalam beragama dan juga beribadah, kita dilarang untuk berlebihan, maka jangan berlebihan dalam berpikir. Hal pertama yang harus dilakukan adalah 1. Berhenti sejenak ketika kita sudah mulai overthinking. Seperti menurut Dr. Jimmy Ardian dalam buku Seni Merawat Luka Batin, pikiran kita seperti monyet yang bergelantungan dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Sehingga penting bagi kita untuk memahaminya, apa sih yang sedang kita pikirkan saat ini. 2. Memiliki media untuk menuangkan overthinking. Kita harus memiliki sebuah kegiatan ataupun media untuk menuangkan pikiran-pikiran random kita, seperti menuliskannya dalam sebuah jurnal ataupun diary. Sehingga kita mampu untuk mengamatinya secara lebih objektif. Kemudian yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah. Akal tidak bisa menjangkau sesuatu yang berada di luar nalar. Maka di sanalah wilayah hati kita berperan. Hati kita berfungsi untuk melakukan tawakal dan juga ikhlas. Sehingga dalam melakukan sesuatu, kita tidak berpatok pada kalimat seharusnya. Dewasa ini, kalimat seharusnya begitu menekan kita untuk mampu dalam berbagai hal, sedangkan diri kita memiliki kapasitas yang terbatas untuk mencapai sesuatu. Seperti perkataan sahabat Nabi SAW, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Oke, mari teman-teman kita bersama-sama untuk dapat berdamai dengan overthinking yang kerap mendatangi kita dalam waktu kosong yang kita miliki. Dan juga waktu ketika kita seharusnya bisa beristirahat dengan nyenyak di malam hari. Pada podcast kali ini, hal yang dapat saya bagikan kepada teman-teman adalah pertama, berhenti sejenak ketika kita sudah mulai overthinking,
Kemudian yang kedua adalah memiliki media untuk menuangkan overthinking. Dan yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini sampai akhir. Semoga hari yang kalian miliki jauh lebih tenang dan juga lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.